Profesor Ad-Doktor Al-Haj Quraish Shihab Al-Magister wa alaihi ayyatafaddala mashkura. Tausiah kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Quraish Shihab MA. Kepada beliau kami silakan. Bismillah walhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sudah tidak mampu bicara. Mestinya saya bicara sebelum Pak Edi. Apa yang saya akan sampaikan, sebahagian sudah disampaikan oleh Pak Edi. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan ini bukan merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Yang pertama, kita dalam pertemuan kita ini melakukan tasyakuran. Kita mengenang. Yang dikenang itu adalah Nahdlatul Watan dan penanam benih Nahdlatul Watan. Dalam konteks tasyakuran itu, setelah mengenang, kita ingin menggali, menampilkan kembali apa yang telah dilakukan oleh Maulana Syekh, dan kita bandingkan apa yang kita lakukan sekarang. Apakah sejalan dengan cita-cita yang lama itu atau kita telah menyimpang? Apakah kita sejalan tetapi masih mandek atau kita meningkat? Karena tasyakuran itu, saya belum terlalu tua untuk duduk. Tasyakuran itu menampakkan, syukur itu menampakkan. Alhamdulillah, sebahagian dari apa yang ditanamkan oleh Maulana Syekh nampak pada hari ini. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Edi. Disiplin, semangat, persatuan, kesatuan, itu sebenarnya ajaran dan wasiat dari Maulana Syekh yang kita tampilkan dalam pertemuan ini. Itu juga sebabnya agama memerintahkan kita untuk merenung, untuk mengingat dalam konteks mengikuti apa yang baik dan menghindari apa yang buruk. Itu gunanya. Banyak sekali hal yang wajar diteladani dari Maulana Syekh. Banyak hal yang belum dilakukan oleh banyak ulama yang telah dilakukan oleh Maulana Syekh. Banyak. Saya akan beri contoh. Berapa banyak ulama kita yang pandai menulis buku. Tidak kurang dari 20 buku dikarang oleh Maulana Syekh. Kita itu sebahagian besar kita budayanya budaya ngomong. Maulana Syekh menulis. Berapa banyak di antara ulama kita yang mengarang nasyid,
Maulana Syekh melakukan. Berapa banyak di antara ulama kita yang pergi berkunjung ke daerah seperti halnya Maulana Syekh dalam usia tua pergi ke pelosok, kalau tidak ada kendaraan karena beliau tua, diusung untuk bertemu dengan umat. Berapa banyak yang seperti ini? Sedikit, kalau enggan berkata tidak ada. Ada hal yang penting, mari kita lihat. Ada darah perjuangan yang mengalir pada darah Maulana Syekh. Ayah beliau pernah berjuang melawan Belanda. Beliau setelah kembali dari Mekah mengajar di musola yang namanya Musallal Mujahidin. Dan yang lebih penting lagi, pada masa beliau memang sudah ada gema kebangkitan. Tetapi coba perhatikan nama-nama organisasi yang menggambarkan kebangkitan itu. Ada Nahdlatul Fikir, ada Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pemikir, kebangkitan para pedagang. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Kalau beliau apa yang dia pilih? Nahdlatul Watan, kebangkitan seluruh negeri, bukan hanya ulamanya, bukan hanya pemikirnya, bukan hanya ininya. Itu pengajaran. Dan kalau kita berkata al-Watan, maka itu mencakup seluruh warga negara. Memang dalam ajaran Al-Quran, negara disejajarkan dengan agama. Dan itu yang difahami oleh kiai besar kita, tuan guru kita, Maulana Syekh. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum aw tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dengan non-muslim selama kita lihat mereka memerangi kamu dalam agama atau mengusir kamu dari negeri kamu. Maulana Syekh menyandingkan antara agama dan negara. Ada hal yang menarik lagi dari ajaran beliau. Setelah 4 tahun mendirikan Nahdlatul Watan, beliau mendirikan Nahdlatul Banat. Rupanya beliau sadar bahwa membangun negara tanpa keterlibatan perempuan mengakibatkan setengah dari potensi masyarakat dan negara itu terabaikan. Jadi perlu dididik perempuan, perlu dibangkitkan perempuan agar lelaki dan perempuan berjalan seiring. Itu kalau orang tidak mempunyai pandangan jauh ke depan tidak akan terpikirkan itu. Sekian banyak tempat di dunia ini sampai sekarang masih membatasi keterlibatan perempuan dalam pendidikan. Tapi jauh sebelum Indonesia merdeka, Maulana Syekh sudah berpikir dan berusaha untuk itu. Ini manusia sangat istimewa. Bukan cuma itu, saya pelajari sedikit dari sejarah almarhum. Beliau sangat teliti di dalam memilih kata-kata, nama-nama dan zikir. Karena itu kan banyak zikirnya yang disusun. Tapi itu sangat teliti.
Saya ingin mengambil satu contoh. Coba lihat, beliau mempopulerkan Bismillah walhamdulillah. Itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa mulailah pekerjaan Anda dengan dua hal. Yang pertama, mohonlah bantuan Allah, tetapi dalam saat yang sama ingat Allah dan syukuri apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Ada orang minta, tapi tidak ingat bahwa sudah banyak yang diberi oleh Allah kepadanya. Kita minta, tapi sambil berkata Alhamdulillah, seakan-akan kita berkata seperti yang diajarkannya itu, kalaupun engkau tidak berikan ya Allah, apa yang saya minta ini, saya bersyukur, saya berterima kasih, karena sudah banyak sebelumnya yang engkau beri. Itu maknanya. Mari kita lihat yang lain. Dalam doa-doa, dalam ucapan-ucapan yang beliau ajarkan. Bagaimana kalau menutup suatu uraian? Apa yang diucapkan? Wallahu muwaffiq wal hadi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu baca. Tapi tahu apa maksudnya dipilih kata ar-rasyad. Apa itu ar-rasyad? Kita sekarang membutuhkan orang-orang yang memiliki rasyad. Rasyad atau rusyud itu adalah orang atau sesuatu yang tergabung di dalamnya fikir dan jiwa. Ada orang cuma pandai tapi tidak memiliki jiwa, tidak memiliki akhlak. Ada orang yang hanya memiliki akhlak, tidak pandai. Beliau mendidik kita dan berpesan, gabunglah dalam dirimu pengetahuan dan akhlak. Gabunglah dalam dirimu akal dan jiwa. Itu artinya semoga Allah mengantar kita, memberi kita petunjuk ke jalan, bukan cuma jalan ilmu, bukan cuma jalan hati, tetapi gabungan dari ilmu dan hati. Kedua-duanya kita perlukan. Ilmu mempercepat kita sampai ke tujuan, tetapi hati menetapkan arah yang kita tuju. Ilmu memelihara kita dari petaka duniawi, tetapi hati memelihara kita dari petaka ukhrawi. Ilmu hiasan lahir, hati hiasan batin. Itu tadi yang dikatakan oleh Pak Edi. Ada orang tidak terlalu cantik, tapi hatinya bersih, dia kelihatan cantik. Ada orang yang hanya mengandalkan yang lahir, hatinya buruk, penampilannya buruk. Apa yang ingin dipesankan oleh Maulana Syekh? Gabung hatimu dan pikiranmu. Kalau terpaksa, tinggalkan akal, tetapi bersihkan hatimu. Kalau terpaksa, orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki hati, pengetahuannya dapat dia gunakan untuk melanggar, untuk menipu. Tetapi orang yang mempunyai hati, kalau tidak mempunyai ilmu, hatinya akan menjaga dia sehingga tidak akan menerima sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Maulana Syekh tidak hanya memilih hati, tidak hanya memilih akal, tetapi ihdina ila sabilir rasyad. Anda tahu ada satu organisasi yang mempopulerkan ini? Tidak. Hanya Nahdlatul Watan.
Karena itu saya tidak heran kalau bapak-bapak dan ibu-ibu disiplin. Saya tidak heran kalau bapak-bapak dan ibu-ibu adalah pejuang. Ada satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi, yaitu Maulana Syekh Nahdlatul Wathon itu mempopulerkan salam, ya kan? Di madrasahnya kan itu diatur itu. Hormat pada guru, ya, begitu guru masuk berdiri mengucapkan salam pada guru. Benar atau tidak? Ini sudah hilang di banyak sekolah. Sudah hilang. Sekian banyak murid yang tidak hormati gurunya. Benar atau tidak? Nahdlatul Wathon yang mengikuti petunjuk Maulana Syekh tidak akan terjadi. Ini kita harus jaga. Ini kita harus lestarikan. Ini kita harus tularkan kepada sekolah-sekolah, kepada madrasah-madrasah yang lain. Karena prinsip dari ajaran ini adalah seseorang itu patuh kepada siapa yang mengajarnya walau satu huruf. Sayyidina Ali pernah berkata, ana abdu man allamani harf. Itu yang diajarkan, itu ajaran agama, itu yang dipopulerkan. Sehingga kalau misalnya seperti apa yang saya katakan tadi, mengalir dalam darah beliau perjuangan jihad, itu dibarengi dengan salam kedamaian, sehingga tidak pernah mengganggu, dan sadar bahwa manusia itu hanya menyampaikan Allahul muwaffiq wal hadi. Kan begitu, tidak bisa diputus. Nah, ini yang saya inginkan, yang kita inginkan, bukan saja untuk dilestarikan, tetapi kita kembangkan. Yang penting, mari kita jaga akar pohon ini. Maulana Syekh sudah tanam benih, pohonnya sudah tumbuh. Pohon yang baik yang menghasilkan buah. Jangan sampai Anda putus dari akar itu. Jangan putus. Jangan putus daripada cinta kepada negara dan bangsa. Jangan putus dari kedamaian. Jangan putus dari kebangkitan. Akarnya, buahnya harus selalu segar. Kalau Maulana Syekh, penerus-penerusnya pada masa yang lalu telah memberikan buah yang segar, sekarang melalui akar yang sama harus lahir buah-buah yang segar lagi. Wa mathalu kalimatin thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama. Akar itu perlu. Kalau Anda tercabut dari akar Anda, pohonnya mati. Saya tidak ingin berkata bahwa kita harus persis sama dengan yang dulu dalam segala hal. Itu tidak mungkin. Karena dunia berubah. Tetapi akar kita harus sama. Akar sebagai muslim, akar sebagai bangsa, akar sebagai manusia, jangan sampai kita putus akar kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai anak didik Maulana Syekh, simpatisan Maulana Syekh, akar yang ditanamkan ini harus terhunjam terus ke bawah dan harus menghasilkan buah yang segar untuk bangsa dan negara ini. Itu akhirnya saya ingin berkata begini, dalam agama ada yang dinamai syiar Islam. Hemat saya,
Maulana Syekh dengan perjuangannya Nahdlatul Watan adalah syiar agama. Mengapa demikian? Allah menamai binatang, unta-unta yang disembelih pada musim haji, Allah menamai itu sya'airillah. Wal budna ja'alnahu syiar. Kalau binatang aja bisa menjadi syiar Allah, apakah manusia semacam Maulana Syekh tidak bisa menjadi syiar Allah? Kalau dia bukan syiar, tidak akan ada orang yang hadir di sini. Tidak akan ada orang yang mengagungkan beliau. Tidak ada orang yang dengan mengingat beliau, mengingat ajaran agama. Jadi Maulana Syekh itu syiarullah. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda ketakwaan kalau Anda menghormati dan mengagungkan beliau. Karena itu pula yang terakhir, ada tadi di pembukaan kita baca sekian kali Fatihah. Apa sih gunanya kita baca Fatihah itu? Gunanya buat beliau dan gunanya buat kita. Itu sebabnya di kalangan ahli-ahli tasawuf ada doa penutupnya itu berkata begini setelah membaca Fatihah. Ala niyati annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Fatihah ini kami baca dengan niat agar supaya Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, meninggikan derajat mereka di sisi Allah. 3. Baru wa yanfa'una, dan semoga kami memperoleh manfaat. Ada 4 yang disebut manfaat yang mesti kita dapat bawa pulang. Apa itu? Bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Ada rahasia Tuhan yang dititipkan Allah pada tokoh kita ini. Kita tidak tahu karena dia berbentuk rahasia. Kalau tidak ada rahasia, Allah tidak akan sukses semacam ini dan berlanjut sampai sekarang. Semoga kita memperoleh sebahagian dari dampak rahasia. Beliau penuh cahaya. Semoga kita mendapat secercah dari cahaya itu. Ilmu itu cahaya, ibadah itu cahaya, sedekah itu cahaya, semua itu cahaya. Itu terkumpul pada beliau. Kita memohon, ya Allah, sebahagian dari cahaya itu supaya menerangi kami. Wa nafahatihim. Boleh jadi beliau berjalan di satu tempat, tidak mengenal kita. Tetapi karena kita ada di sana, kita mendapatkan dari nafahat. Ada hadis yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat ditanya Allah, kamu dari mana? Dia bilang, saya baru hadir majlis zikir. Seperti kita sekarang ini majlis zikir. Allah berfirman, catatlah bahwa ku ampuni dosa-dosa mereka dan ku beri mereka ganjaran. Apa kata malaikat? Ya Allah, ada seorang di antara mereka yang hadir, maksudnya bukan buat hadir zikir, maksudnya mau makan, maksudnya mau ketemu teman, bukan buat zikir. Apa firman Allah? Kasih juga dia, karena zalika qaumun la yashqa jalisun. Mereka itu adalah kelompok, siapapun yang ikut dengan mereka walau tidak terlibat langsung, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Itu nafahat. Wa nabi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim. Kita mohon dapat berkat dari mereka. Untuk apa? Fiddin, dalam kehidupan beragama kita. Di dunia, dalam kehidupan dunia kita. Dan dalam kehidupan akhirat kita. Itu yang kita mohonkan, itu yang kita harapkan. Dan untuk itu kita membaca Fatihah,
kepada beliau, kepada guru-guru beliau, kepada orang tua kita, kepada orang-orang salihin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.